Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran bimbingan dan konseling, yaitu pada layanan dasar sosial. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk doa kali ini Ibu minta tolong kepada Munandar. Silakan selaku ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Terima kasih Munandar telah memimpin doanya pada siang hari ini. Dan selanjutnya terima kasih juga untuk Dita Mayangdari yang mana selaku sekretaris kelas telah mengabsen teman-temannya, yang mana alhamdulillah ya pada siang hari ini semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Nah, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran materi kita, yaitu tentang layanan bimbingan konseling sosial yang bertemakan manusia sebagai makhluk yang sosial, yang mana tujuan pada materi kita pada siang hari ini ialah dapat memahami manusia sebagai makhluk sosial yang sangat tergantung ya dengan makhluk lainnya, serta memahami pentingnya hubungan sosial sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Nah, jadi nanti setelah Ibu menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial ini, anak-anak bisa memahami ya, dituntut untuk bisa memahami dari apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk yang sosial. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu akan tanyakan dulu bagaimana dengan keadaan anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Oke, bagus, terima kasih anak-anak ya kalau kalian semua sudah siap untuk belajar. Jadi kita langsung saja ya, kita ice breaking news dulu ya. Jadi kita mencairkan kebekuan ya dengan tebak gambar. Jadi perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di sana ada apakah garis tersebut sejajar dan panjangnya sama ya, garis gambar yang sebelahnya, dan yang sebelahnya lagi apakah kotak tersebut sejajar dan sama panjang. Oke, bagi anak-anak yang bisa menjawab silahkan. Oke, bagus. Coba si Ijal. Iya, bagus juga. Coba si Santi. Oke, ya bagus semua. Jawaban sama ya, jawaban yang betul menurut versi kalian masing-masing. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Oke, silahkan kalian lihat di sana jawabannya, kira-kira siapa yang sama dan yang tidak ya. Jawabannya itu hanyalah untuk mencairkan suasana yang beku ya, karena kita belajarnya di siang hari, kebetulan pada jam terakhir, jadi harap maklum saja ya, pada jam terakhir itu sangat rawan sekali ya, yang dimana kita semua dalam keadaan capek, lapar, haus, dan juga malas ya. Jadi bagaimana caranya kita harus tetap semangat. Oke, kalau semuanya sudah siap untuk belajar ya, kita langsung saja masuk ke materi. Di sini ada apersepsi ya. Dalam kehidupannya manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia adalah selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Nah, berarti kan di sini sangat jelas ya, yang namanya manusia sebagai makhluk sosial itu ialah dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain. Nah, di sana artinya kita tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi yang namanya manusia yang bersosial yaitu manusia yang bergaul, manusia yang berinteraksi dengan orang lain, berbaur dan berbagi ya.
Nah, oke, next ya, lanjut. Nah, pengertian dari manusia sebagai makhluk sosial ialah ya, manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Itu tadi ya. Kalau manusia yang tidak berinteraksi berarti bukan manusia ya. Yang namanya manusia sudah pasti mereka akan berinteraksi ya. Jadi menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Nah, jadi yang namanya kita bersosial sudah pasti kita tidak bisa terhindar dari dorongan dari orang lain, terus pengaruh dari orang lain, masukan, saran dan sebagainya macamnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Nah, di sana yang pertama suka bergaul, sudah pasti ya. Kalau kita manusia yang suka bergaul berarti kita sebagai manusia yang bersosial. Dan juga yang kedua suka bekerja sama. Yang ketiga hidup berkelompok, yang keempat memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima tidak bisa hidup sendiri ya. Sudah sangat jelas sekali ya dari ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Intinya kita sangat tergantung dengan orang lain ataupun sangat tergantung satu sama lain. Oke, lanjut. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral ya. Nah, jadi manusia memiliki toleransi dan kepedulian terhadap orang lain ketika bersosialisasi. Contoh perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral ialah yang pertama gotong royong membersihkan desa, misalnya gotong royong membersihkan lapangan bola kaki desa mungkin, ataupun pengajian ya, dan juga mengunjungi orang sakit. Nah, itu adalah manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral. Jadi kalau ada keluarganya, ada tetangganya yang sakit, kita menjenguk ya, kita menjenguknya, menanyakan kabar ya, bagaimana keadaannya. Jadi itu bisa dinamakan sebagai manusia yang bermoral ya, makhluk sosial yang bermoral. Nah, baik anak-anak ya, Ibu ada beberapa gambar yang bisa kalian amati. Silakan anak-anak amati gambar tersebut. Dengan mengamati gambar itu harapan Ibu kalian bisa terlintas ya, yang namanya manusia sebagai makhluk sosial itu seperti apa. Silakan anak-anak. Oke, sudah ya. Jadi ada yang tahu kira-kira gambar yang pertama itu apa, nak? Oke, silakan Dani. Iya ya, betul sekali Dani. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar suatu remaja yang berkumpul ya. Mereka akan membahas bisa jadi itu masalah ya. Masalah kan banyak ya, bisa masalah keluarga, masalah percintaan ya kan, masalah sosial, persahabatan dan sebagainya. Nah, jadi yang namanya manusia sebagai makhluk sosial itu dia bisa bergaul. Itu tadi ya, seperti di gambar mereka bergaul, berkumpul untuk memecahkan ataupun mencari solusi suatu masalah. Oke, setelah mengamati gambar, sekarang Ibu beri waktu kalian 2 menit ya untuk duduk per kelompok ya. Kelompok yang sudah kita bentuk minggu kemarin ya. Sekarang silakan Ibu hitung 1 sampai 5 ya. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, bagus ya. Sekarang kalian sudah duduk per kelompok. Silakan anak-anak ya, kalian diskusikan setiap masing-masing kelompok tentang manusia sebagai makhluk sosial ini. Nanti kalian perwakilan per kelompok akan mempresentasikan apa dari hasil diskusi kalian ya. Silakan. Oke, sekarang kita persilakan untuk kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan. Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1. Hasil presentasinya sangat mencakup sekali, berarti kalian sudah memahami ya dari apa yang Ibu sampaikan tentang manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin ada dari kelompok yang lain yang menanggapi dari perwakilan di kelompok tadi. Silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi anak-anak di sini
bisa kita ambil kesimpulan ya, bahwasanya yang namanya manusia sebagai makhluk sosial itu adalah ya manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita tergantung dengan orang lain ya, baik dalam keadaan baik ataupun buruk ya. Jadi yang namanya manusia sebagai makhluk yang sosial ialah bergaul ya, berbaur dengan orang lain, berbagi, saling tolong menolong, dan gotong royong. Oke, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini cukup nah ya. Jadi kita akan lanjut minggu depan ialah dengan tema yang baru, yaitu tentang cara mengatur waktu. Jadi untuk hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya, dan juga apabila ada salah kata ataupun tingkah ibu mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.